Halo, salam kenal. Saya Dr. Ninggar, spesialis penyakit dalam dari Surabaya. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saya di sini ingin mengajak teman-teman dan siapapun yang mendengarkan video kami di sini untuk lebih membuka mata lagi dan membuka pikiran lagi mengenai kondisi yang kita hadapi bersama-sama sekarang ini, yaitu pandemi virus corona. Jadi sebenarnya kondisi ini saya sebenarnya sudah lama ingin membuat video seperti ini untuk mencoba memberikan suatu masukan, memberikan suatu informasi yang jelas sesuai dengan kompetensi saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dan miris karena saya melihat di luar banyak sekali informasi yang berasal dari orang-orang yang tidak berkompetensi. Akhirnya informasi itu bertumpang tindih, ada yang pro dan kontra. Siapa korbannya? Masyarakat awam. Akhirnya mereka bingung, ini mana yang benar, ini mana yang salah. Oke, kita sebagai manusia diberi karunia akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuannya sebenarnya ya seperti ini. Gimana kita bisa menyaring informasi dari sumber yang terpercaya atau tidak. Dan disitulah akal pikiran kita ini bermain. Jadi di sini saya tidak berniat untuk mendebat apapun, saya tidak berniat untuk menyalahkan siapapun, tapi saya hanya memberikan informasi sesuai apa yang menjadi kompetensi saya, pengetahuan saya, dan pengalaman saya sehari-hari sebagai dokter spesialis penyakit dalam, terutama terkait dengan infeksi COVID. Oke, sekarang kita mulai aja untuk membahas virus corona. Saya tahu di luar itu banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa virus ini adalah virus yang dibuat oleh seseorang. Tujuannya entah untuk seperti senjata biologis atau apapun lah itu ya. Tapi yang jelas saya sehari-hari melihat bahwa korban virus ini memang ada. Jadi virus corona ini menurut penelitian para ahli, virus corona ini adalah famili coronavirus. Dia bersaudara dengan virus corona 1 yang menyebabkan SARS pada tahun 2002 atau 2004, saya lupa. Dan ini namanya SARS-CoV-2. Kenapa disebut SARS-CoV-2? Karena dia ada perbedaan sedikit struktur dengan SARS-CoV-1. Entah itu proteinnya, dindingnya, atau apapun. Jadi perbedaan dari sifat ini bisa juga menyebabkan perbedaan dari sifat virus dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin ini lebih contagious, jadi dia lebih mudah sekali menular. Makanya kenapa kok sekarang kita ini mengalami pandemi dengan begitu cepat dibandingkan dengan SARS dulu. Karena memang sifat virus SARS-CoV-2 ini sangat amat mudah menular. Itulah kenapa ada perbedaan dari struktur virus itu tadi yang berhubungan dengan sifat dari virus itu. Oke, itu yang pertama. Untuk urusan virus ini dibuat orang atau tidak, ya bukan saya tidak peduli, tapi apakah perlu kita fokus ke sana untuk sekarang? Karena kenyataannya virus ini memang bisa menyebabkan orang meninggal. Dan seberapa parahkah itu? Apakah memang virus ini sangat berbahaya? Jujur, saya pribadi sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya menyatakan ya, virus ini amat berbahaya. Karena yang pertama, dia sangat cepat amat menularnya. Jadi, ini masih teori ya, ini masih teori awal, katanya dia bisa menular lewat droplet. Artinya kalau kita memegang benda apapun yang dipegang oleh orang yang sebelumnya batuk, bersin, kena benda itu, kita akan tertular. Itu baru teori awal. Kita belum tahu sifat 100% dari virus ini. Setiap hari pengetahuan itu update, setiap hari pengetahuan itu dinamis, berkembang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tahu persis sifat virus ini untuk sekarang. Karena virus ini murni virus baru, menurut kami. Jadi belum ada sifat virus sebelumnya yang persis seperti ini. Jadi kalau dibilang virus ini sama dengan virus flu biasa, big no. Big no, karena virus flu biasa kita sebagai
tenaga kesehatan tidak perlu menggunakan pelindung sampai segitunya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, full tertutup semua hanya untuk menangani pasien flu biasa. Sebenarnya itu sudah bisa dilogika ya, tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau memang yang kami tangani adalah pasien flu biasa, kita tidak perlu pakai baju seperti astronot itu. Itu poin pertama. Terus yang kedua, virus corona ini selain dia bisa menular dengan cepat, dia juga bisa bermanifestasi apapun, tidak hanya gejala saluran nafas. Itu update terakhir yang kami dapatkan. Jadi virus ini memiliki reseptor. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia adalah suatu inang dari virus, kita pasti punya reseptor virus itu. Artinya kalau manusia tidak memiliki reseptor virus itu, kita tidak akan mungkin terinfeksi oleh virus tersebut. Tapi karena coronavirus ini bisa menginfeksi manusia, berarti logikanya kita memiliki reseptor virus tersebut. Nah, reseptornya itu ada di mana aja? Ini juga masih dalam tahap penelitian. Bahkan informasi terakhir dikabarkan reseptor virus ini ada dari otak sampai kulit. Artinya dia bisa datang ke dokter dalam bentuk manifestasi stroke, manifestasi sakit jantung, manifestasi batuk pilek biasa, manifestasi diare, manifestasi infeksi pada mata. Bahkan yang terakhir diare pun hanya diare saja, ternyata juga bisa pasien itu terinfeksi COVID. Itu nyambungnya kemana? Jadi ada beberapa, saya sering baca komen-komen netizen menyatakan, kenapa kok semua pasien yang di rumah sakit lalu dicek COVID? Banyak alasan kami. Kami sebagai dokter mendiagnosis pasien tidak hanya dari satu gambaran. Selalu kita kumpulkan dari anamnesa. Anamnesa itu kita menanyakan riwayat pasien tersebut, lalu gejalanya apa saja, ada riwayat kontak atau tidak, dan lain-lain, sampai ke pemeriksaan. Baru setelah itu kalau kita memang curiga ke arah COVID, kita pasti akan meminta pemeriksaan penunjang, misalnya foto rongsen, CT scan torak, atau sampai ke swab atau rapid test. Jadi sebenarnya kami punya alasan kenapa sekarang semua kita anggap COVID. Karena itu tadi. Jadi ternyata manifestasi COVID yang datang ke kami itu tidak hanya batuk pilek saja, tapi hampir semua manifestasi itu bisa terjadi. Sekali lagi saya bilang ini virus baru. Tidak ada yang tahu pasti sifat virus ini seperti apa. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita terlanjur tertular. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kalau menurut saya lebih baik kita over diagnosis daripada kita under diagnosis. Karena kalau kita under diagnosis, banyak korbannya. Kita sebagai nakes tidak aware, otomatis APD kita asal-asalan, akhirnya kita tertular. Terus yang kedua, untuk pasien juga nggak bagus. Karena kita tidak menganggap dia COVID, akhirnya dia tidak mendapatkan terapi yang sesungguhnya. Terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Tapi kalau kita overdiagnosis, minimal kita bisa screening di awal. Pasien ini COVID atau tidak. Karena kalau COVID jelas penanganan kami berbeda. Dan pasien juga harus ditempatkan di tempat yang benar-benar isolasi supaya tidak menulari pasien lain dan tidak menulari tenaga kesehatan. Itu sebenarnya alasannya. Jadi tidak semua di COVID-kan. Saya sering dengar seperti itu, sedih rasanya. Ini bukan masalah ini COVID semua. Karena kalau memang kita bisa lihat virusnya, di mana-mana ada, kita punya alat untuk melihat virus itu, oke lah. Ini masalahnya virus itu nggak kelihatan. Gimana caranya kita tahu orang itu terkena virus atau tidak? Sempat ada yang komen, saya lupa di akunnya siapa ya, dia bilang gini, ini membahas tentang pasien yang tidak jujur. Ada yang bilang, kok nyalahin pasien? Harusnya dokter tuh tahu dong kalau orang itu kena virus apa enggak. Dokter bukan dukun. Ingat itu ya. Jadi dokter mendiagnosis suatu pasien, mendiagnosis suatu penyakit tidak hanya dengan dari jauh, terus menerawang. Kami bukan seperti itu. Jadi kami punya tahap-tahap mulai dari bicara, riwayat, pemeriksaan fisik, sampai akhirnya pemeriksaan penunjang. Jadi kita tidak mungkin tahu pasien itu datang ke kita sudah, oh pasien ini COVID. No, kita nggak bisa kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Jadi semua pasien
kita hadapi dengan menggunakan APD lengkap, misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita memastikan pasien itu COVID atau tidak sebelum memang swabnya terbukti positif. Itu yang namanya diagnosis banding. Kita sebagai dokter biasa mengalami diagnosis banding. Kadang dulu ya sebelum ada COVID, pasien demam 5 hari. Kita tidak bisa langsung memastikan, oh kamu tifus, oh kamu demam berdarah. Nggak bisa. Banyak hal yang harus kita ramu, harus kita racik menjadi satu penyakit yang akhirnya, oh kamu ini. Jadi pasien yang datang ke UGD, misalnya keluhan hanya demam, di pikiran kita tuh banyak kemungkinan. Jadi nggak bisa kita langsung straight, oh kamu ini, oh kamu ini. Nggak bisa. Ini saya benar-benar ingin menginformasikan ke netizen yang bilang, dokter, hanya dokter yang tahu. Jadi kalau ada pasien datang, udah pasti tahu virus. Nggak gitulah, say. Kita ini bukan dukun. Kadang itu miris baca-baca netizen jawab seperti itu, seolah-olah kami ini ya oke lah, ada yang bilang ya resiko dokter itu seperti itu. Oke, kalau resiko kita dari dulu sudah sebelum masuk sekolah kedokteran itu sudah komitmen sendiri dalam hati kami, semua resiko kami terima. Tapi masa sih terus kalian tahu oh orang itu memang beresiko, ya sudah ditularin aja. Di mana hati nurani kalian? Di mana empati kalian? Itu aja. Kalau memang tenaga kesehatan, dokter adalah orang yang paling mudah terkena, ya dibantu. Jangan sampai kami terkena supaya kami bisa merawat pasien-pasien yang sakit. Karena nanti tenaga kesehatan habis, siapa yang merawat? Oke, lalu balik lagi ke pertanyaan ini masalah corona ya. Jadi ada yang bilang, oh itu loh yang meninggal itu ternyata bukan karena COVID, tapi karena penyakit-penyakit lain. Saya mau jelaskan lagi. Jadi bila seseorang punya penyakit kronis, misalnya nih ya, kencing manis, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit gagal ginjal kronis, atau apapun lah, atau penyakit liver kronis. Jadi dia sudah punya penyakit kronis, bila ada satu infeksi, ini tidak harus corona, apapun infeksinya, pasti akan memberatkan kondisinya. Karena infeksi itu adalah pemberat akut yang tiba-tiba diterima oleh orang yang sebenarnya awalnya sudah nggak sehat. Jadi kalau kita bicara itu ada orang yang meninggal karena misalnya, oh itu karena diabetesnya, bukan karena COVID-nya. Itu juga nggak benar. Kalau diabetes sendiri tidak ada COVID, ya dia baik-baik aja. Karena penyakit kronis ini intinya, penyakit ini degeneratif. Jadi penyakit ini akan mengurangi kemampuan seseorang atau mengurangi kapasitas seseorang perlahan-lahan secara kronis. Dan tentunya ada pengobatan yang kami lakukan secara kronis juga. Tapi apabila tidak ada kondisi akut, artinya misalnya stabil, diabetesnya gulanya stabil, gangguan-gangguan lain tidak ada, dia tidak perlu masuk rumah sakit, dia bisa rawat jalan kontrol tiap bulan untuk mengatur gulanya. Tapi apabila ada infeksi, apapun itu, tidak harus COVID, otomatis infeksi ini akan memberatkan kondisinya yang awalnya memang dia sudah tidak fit seperti orang yang sehat. Jadi kalau seandainya dia meninggal, ya ini gara-gara infeksinya, bukan karena diabetesnya. Ini contoh aja. Jadi kalau orang sudah punya penyakit kronis, saya tekankan lagi, kalau tidak ada pencetus akut, tidak ada infeksi akut yang memberatkan kondisinya, dia nggak apa-apa. Jadi yang menyebabkan dia meninggal dengan cepat atau dia parah dengan cepat, ini adalah infeksi. Jadi Anda salah besar kalau bilang infeksi ini tidak membunuh. Kenapa yang rentan justru orang-orang yang punya penyakit kronis? Karena itu tadi, istilahnya kalau bahasa gampangnya onderdilnya itu sudah nggak sehat. Ditambah dengan infeksi, dia akan semakin berat kondisinya. Tapi jangan salah, ada orang-orang yang kelihatannya sehat, ternyata juga bisa jatuh dalam kondisi berat hingga meninggal kena COVID ini. Lah kenapa bisa seperti itu? Kita juga belum ada yang tahu. Jadi ilmuwan, dokter, saintis di seluruh dunia itu tiap hari mempelajari virus ini. Dan teori-teori baru selalu muncul. Dan kalau memang benar
ada orang muda, anak-anak atau orang yang masih muda yang kelihatannya sehat, dia bisa terkena virus ini sampai meninggal, berarti faktornya tuh sebenarnya tidak cuma karena umur, tidak cuma karena orang ini sakit, banyak faktornya. Jadi kalau Anda bilang saya muda, saya kuat, saya pasti nggak kena, itu salah besar. Karena kita nggak tahu siapa yang kena. Kalau kena mungkin ya, semua pasti mungkin bisa kena. Karena itu tadi kita punya reseptor dari virus itu. Tapi siapa yang jatuh ke kondisi berat atau tidak, nobody knows. Itu kita tidak ada yang tahu. Meskipun Anda umur 30, sehat, bugar, olahraga, terus Anda kena virus itu, bisa nggak jatuh ke kondisi berat dan meninggal? Bisa. Belum ada teori yang menyangkal itu. Karena selama ini kita hanya punya data, dan data itu menyatakan yang terbanyak memang orang yang punya penyakit kronis, sesuai yang saya jelaskan tadi. Karena COVID dia jadi lebih berat. Tapi untuk orang-orang usia muda belum dibahas. Siapa bilang jumlahnya nggak banyak? Kalau secara persen mungkin nggak banyak, tapi secara jumlah tetap aja ada dan banyak. Itu artinya semua orang bisa kena. Jadi orang-orang yang merasa dirinya sehat, merasa dirinya tidak ada gejala, itu belum tentu dia tidak membawa si virus. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan virus corona, itu ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, daya tahan tubuh kita bisa melawan virus itu. Akhirnya virus itu menjadi tidak aktif. Jadi virus ini itu adalah suatu makhluk hidup yang tidak bisa hidup di luar tubuh makhluk hidup. Dia butuh inang. Nah, virus ini kalau ada di luar tubuh manusia, dia nggak lama akan mati. Tapi berapa lamanya juga kita belum tahu. Penelitian ke sana juga belum ada. Jadi ada yang meneliti dia bertahan di permukaan kayu, di permukaan plastik, dan lain-lain. Itu penelitian-penelitian awal. Mungkin nanti masih bisa berubah. Yang jelas dia kalau di luar tubuh manusia hanya bertahan beberapa jam. Tapi kalau di dalam tubuh manusia, dia bisa bertahan mungkin seumur hidup. Ini juga yang kita belum tahu pasti. Jadi pada saat virus itu masuk ke kita, yang pertama bisa terjadi adalah otomatis tubuh kita, tentara sistem imun tubuh kita pasti akan melawan virus itu. Jadi kemungkinan yang pertama, sistem imun tubuh kita yang kuat, si virus menjadi tidak aktif. Tidak aktif itu juga ada 2 versi. Apakah dia benar-benar hilang dari tubuh kita, ataukah dia ada tapi dia tidur. Di sini istilah kita dorman. Kalau tidur, artinya kalau sistem imun tubuh kita suatu saat drop, dia akan keluar lagi dari persembunyiannya dan bisa menginfeksi kita lagi. Dan bisa menularkan ke orang lain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sistem imun tubuh kita sama kuat sama si virus, ini mungkin terjadi pada orang-orang OTG. Jadi orang itu tidak bergejala, tapi si virus pun masih bisa berkembang biak, akhirnya dia menularkan ke orang lain. Itu kemungkinan kedua. Yang terakhir, kalau sistem imun kita benar-benar kalah dengan virus, ini sudah nggak usah ditanyakan lagi. Kita kalah, kondisi jelek, mati. Itu. Jadi ada 3 interaksi antara manusia dan virus. Dan Anda, orang di luar sana yang merasa sehat, merasa tidak ada gejala, belum tentu tidak menularkan ke orang lain. Itu yang berkali-kali ditekankan, bahwa kalian itu lebih baik tidak berinteraksi dengan orang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, pakailah masker, social distancing, tujuannya untuk itu. Lalu apakah vitamin C, vitamin D, anjuran berjemur dan lain-lain itu ngefek? Vitamin C adalah suatu antioksidan. Dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Oke, saya setuju. Tapi penggunaan yang terlalu tinggi dosisnya, terus terlalu lama, namanya juga obat dari luar, tetap pasti akan ada efek samping. Yang paling sering pasti sakit lambung. Karena vitamin C itu sangat iritasi terhadap lambung. Itu yang paling mudah. Lalu vitamin D, berjemur. Ada yang bilang kalau kita berjemur, virus akan mati. Virus itu memang secara teori akan mati pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Apakah kalau kita berjemur suhu sampai segitu? Gosong kali kita. Jadi suhunya nggak pernah segitu. Tujuan berjemur bukan itu. Tapi tujuan berjemur di sini adalah supaya tubuh kita ini terstimulasi membentuk vitamin D. Vitamin D itu adalah salah satu komponen dari sistem imun kita.
Jadi tujuannya juga untuk memperkuat daya tahan tubuh kita supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan virus, kalau bisa sistem imun kita yang menang. Paling enggak si virus tidak aktif. Itu tujuan kita. Jadi bukan untuk membunuh virus. Jadi kalau ada yang bilang virus ini tidak bertahan di cuaca panas dan lain-lain, kalau saya selama masih belum social distancing, selama orang masih berinteraksi seperti biasa, tidak menggunakan masker dan lain-lain, mau itu udaranya panas sepanas apapun, virus tetap masih bisa tertular. Karena sekali Anda bersin, sekali Anda batuk, langsung masuk, langsung dihirup oleh orang itu, belum sempat kena sinar matahari juga bisa. Jadi tetap yang paling penting adalah social distancing, masker, dan perilaku hidup sehat yang lain. Lalu gimana penyelesaiannya untuk sekarang? Apakah harus lockdown dan lain-lain? Jadi sebenarnya kalau kita bisa disiplin diri, itu lockdown nggak perlu. Ya, kita lihat negara-negara maju, misalnya Korea Selatan atau negara-negara maju yang angka positif dan kematiannya tidak tinggi, itu pasti kembali lagi ke disiplin dari masing-masing orangnya. Jadi teori virus ini itu masih terus berkembang. Kita nggak tahu apakah dia bisa menular lewat udara, kita nggak tahu apakah nanti mungkin ada faktor lain yang bisa menularkan, kita masih nggak tahu. Jadi untuk sekarang, ini kan kita sudah, ya dibilang lockdown juga setengah-setengah ya. Ini namanya ya PSBB lah atau apa, tapi selama masyarakatnya juga nggak disiplin, Anda bisa lihat di luar, mereka tetap pada pendiriannya kalau saya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau dibilang dari segi dokter gimana penyelesaiannya? Kalau kami, kalau mau ekonomi itu beres, selesaikan ini dulu, putuskan mata rantai penularan sampai sesedikit mungkin. Otomatis nanti ekonomi akan pulih kembali. Kalau seperti ini terus, mau sampai kapan? Akan terjadi penularan terus, dan nanti kalau ini berlangsung terus tidak dibendung, yang paling parah apa? Fasilitas kesehatan sudah nggak bisa menangani lagi. Ini yang sangat-sangat parah. Kalau sudah sampai ke tahap itu, bahkan beberapa hari kemarin atau 2 hari yang lalu saya baca headline, itu dibilang rumah sakit rujukan COVID mulai penuh, terutama di Jawa Timur, di tempat saya ada sekarang. Bayangkan, kalau penderita positifnya terus meningkat, lalu fasilitas kesehatannya kurang, apa yang terjadi? Chaos. Justru chaosnya tuh di sini. Ya, memang kita nggak bisa memaksakan sesuatu ke orang yang sudah terlanjur pikirannya nggak mau tahu. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalnya hal ini kita biarkan, kita sampai ke kondisi yang chaos itu tadi, bayangkan gimana? Tenaga kesehatan juga lumpuh, fasilitas kesehatan lumpuh, dan semua orang yang positif mungkin ada yang tidak bisa masuk ke rumah sakit. Akhirnya apa? Korban meninggal juga semakin meningkat. Belum tentu itu bukan Anda atau keluarga Anda. Jadi apa susahnya sih kita physical distancing, kita bantu pemerintah dengan PSBB, tapi kita sendiri disiplin. Karena sekali lagi virus ini ada, virus ini berbahaya, dan virus ini belum ada yang tahu pasti sifatnya seperti apa. Jadi anggap aja kita punya musuh, tapi kita belum bisa melihat musuh itu dengan jelas di mana, bentuknya seperti apa, kita mau menembak dengan tembakan seperti apa, kita belum tahu. Jadi lebih baik hati-hati, tapi tetap lakukan yang terbaik. Jadi jangan terus cuek. Capek juga ya ngomongnya. Apalagi yang mau dibahas? Oh ya, untuk rapid test. Jadi rapid test ini itu adalah rapid test yang beredar banyak di Indonesia ini adalah rapid test antibody. Itu diperiksa dari darah. Jadi rapid test itu menunjukkan antibody atau kekebalan yang terbentuk setelah seseorang itu berinteraksi dengan COVID di dalam tubuhnya. Jadi apabila rapid test itu negatif, artinya mungkin dia belum pernah berinteraksi dengan COVID, dia belum pernah terinfeksi COVID. Yang kedua, dia sudah terinfeksi,
tapi daya tahan tubuhnya belum terbentuk, jadi masih terdeteksi negatif. Atau yang ketiga, dia sudah terinfeksi, tapi saking lemahnya daya tahan tubuhnya, sampai antibodinya tidak terbentuk. Itu juga bisa terjadi pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang awalnya sudah rendah. Itu kalau rapid test negatif. Jadi kalau sudah negatif, jangan terus, wah aku bebas dari COVID. Belum tentu. Karena rapid test ini punya 3 interpretasi tadi. Lalu, kalau rapid test positif gimana? Kalau rapid test positif itu, yang pertama, artinya Anda sekarang sedang terinfeksi dan tubuh Anda sedang melawan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda sudah terinfeksi beberapa minggu yang lalu, ini hanya terbentuk kekebalannya saja. Artinya Anda bisa mengalahkan virus itu kemarin. Atau virus itu sedang tidur, jadi tidak bisa dibunuh juga dengan antibodi Anda sudah terbentuk. Jadi ada 3 kemungkinan juga. Kalau rapid test positif, belum tentu Anda memang terinfeksi COVID saat ini, tapi pasti sudah pernah berinteraksi, entah itu 1 minggu yang lalu, entah itu 2 minggu yang lalu. Dan rapid test ini juga tidak spesifik sekali ya. Jadi mungkin ada interaksi dengan coronavirus yang lain. Tapi untuk masa pandemi sekarang ini, lebih baik kita anggap dia SARS-CoV-2. Itu lebih baik. Jadi kalau ada rapid test positif, belum tentu dia sekarang sedang menderita atau sedang terinfeksi. Mungkin aja sudah sembuh 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Artinya dia sudah punya kekebalan. Tapi sekali lagi, meskipun sudah punya kekebalan, kita tidak tahu virus itu hilang atau tidak dari dalam tubuhnya. Jadi masih ada kemungkinan dia juga bisa menularkan. Karena ya itu tadi, virus bisa tidur, bisa tidak aktif, atau dia tetap bisa berkembang biak sama kuat dengan sistem imun kita. Itu gampangannya. Lalu ada yang bilang, lah terus kenapa di rumah sakit itu semua yang rapid test positif kalau meninggal swabnya belum jadi, kenapa kok dimakamkan secara COVID? Sekali lagi prevensi. Karena rapid test positif punya 3 interpretasi, dan salah satu interpretasinya adalah dia sedang sakit sekarang. Kita tidak bisa memastikan sebelum ada swab memang. Tapi bila dia sudah meninggal dan masih ada 3 kemungkinan ini, kita harus ambil yang paling buruk. Anggap aja dia sedang terinfeksi. Ya berarti dia harus dimakamkan secara protokol COVID supaya tidak menularkan ke yang lain. Sepertinya jelas ya di sini ya. Mungkin yang belum jelas itu adalah orang menganggap ternyata hasil swabnya terus negatif. Ya itu tadi yang saya bilang, ada 3 interpretasi. Jadi nggak bisa kita pastikan tanpa swab. Tapi kalau memang ternyata sudah terlanjur meninggal, kenapa kok kita memilih langkah ya ambil yang paling buruk? Di antara 3 ini yang paling buruk adalah dia sedang terinfeksi sekarang itu dan sedang akut-akutnya. Artinya dia sedang sangat bisa menularkan. Oleh karena itu harus dilindungi. Jadi tidak ada yang kami lakukan, tidak ada alasannya. Kalau ada yang bilang ini adalah konspirasi dari tenaga kesehatan, Anda jahat sekali. Karena tenaga kesehatan tidak akan konspirasi dengan mengorbankan teman-teman sejawat. Mereka meninggal di depan mata kita. Kalau Anda bilang kami konspirasi itu juga tega sekali. Karena Anda juga tidak merasakan posisi di keluarga tenaga kesehatan yang ditinggalkan dan keluarga atau posisi kami. Jadi sudah ya, sepertinya saya sudah ngomong cukup lengkap dan semoga kalian yang mendengarkan juga bisa open minded, bukalah pikiran kalian, jangan denial terus. Denial tuh dalam arti kamu tahu ini tuh bahaya, kamu tahu ini ada, tapi kamu berusaha mendenial dengan mencari pembenaran-pembenaran, entah itu teori konspirasi lah atau apa. Jadi pembenaran itu bisa membenarkan tindakanmu sekarang. Kalau kamu memang masih seperti itu, stop it. Kita sekarang butuh orang-orang yang open-minded, yang mau disiplin, membantu kita saling bantu untuk memutus rantai penularan COVID. Kalau kamu pingin kondisi ini cepat selesai, kita juga semua pingin. Semuanya pingin. Tapi tidak bisa satu sisi saja atau satu pihak saja yang berjuang. Semua harus berjuang. Pemerintah sudah bagus melakukan PSBB. Mereka melakukan pengetatan dengan TNI, Polri, dan lain-lain. Kita sebagai tenaga kesehatan juga sudah berusaha maksimal. Sekarang tinggal Anda sebagai warga. Kalau Anda terus-terusan menularkan COVID ini, ya nggak selesai-selesai. Jadi jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan tenaga kesehatan kalau kondisi ini tidak selesai. Yaitu karena Anda sendiri, Anda tidak disiplin, Anda masih meremehkan, ya akhirnya nggak selesai-selesai. Oke?
I think it's enough. Thank you for listening. Bye-bye.